Dikisahkan seorang pemuda yang mengalami suatu kejadian mistis di sebuah kamar apartemen. Kehidupan yang awalnya tenang secara tiba-tiba berubah drastis setelah ia dihampiri hantu gentayangan penghuni kamar tersebut yang ingin merasa dicintai oleh manusia. Bersama saya Hendy, inilah pembahasan alur cerita film romansa Jepang berjudul Sayonara Konbanwa. Di sebuah kamar apartemen tinggallah seorang pria bernama Yohei dengan kekasihnya yang bernama Rena. Jika dihitung hingga sekarang, mereka sudah tinggal bersama selama 2 tahun. Namun sebenarnya hari itu merupakan hari terakhir Rena tinggal di sana. Ini berarti hari itu mereka resmi putus dan tidak lagi menjadi sepasang kekasih. Apa yang menyebabkan hubungan mereka berakhir, yaitu karena Rena sudah tidak tahan menghadapi sikap Yohei yang kurang peka. Dan bahkan sama sekali tidak terlihat penyesalan di wajah Yohei saat ia harus berpisah dari Rena. Malam itu ketika sedang menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, Yohei merasa seperti mendengar suara-suara aneh. Mendadak lampu kamarnya padam dan televisinya juga tiba-tiba menyala sendiri. Segala benda di kamarnya mulai bergerak secara ajaib, membuat Yohei jadi merasa ketakutan dengan apa yang terjadi. Ia menduga ada makhluk gaib yang berniat mengusik kehidupannya yang tenang. Benar saja, tiba-tiba makhluk gaib itu muncul menampakkan diri tepat di hadapan Yohei. Hantu yang berpakaian serba putih itu meluapkan kekesalannya terhadap sikap Yohei yang seakan tidak peduli dengan perasaan kekasihnya. Ketika lampu kembali menyala normal, Yohei akhirnya dapat melihat jelas wajah hantu itu yang ternyata tidak menyeramkan seperti bayangan Yohei. Bahkan Yohei dapat melihat kalau hantu wanita itu tidak mengenakan bra, yang langsung membuat hantu itu menjauh karena merasa malu. Wajar saja karena ini pertama kalinya Yohei melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan arwah. Namun semua itu tidaklah penting, sebab hantu wanita itu ingin membicarakan sikap Yohei yang selalu berusaha bersikap lembut, tapi ujung-ujungnya tak memikirkan perasaan kekasihnya. Rupanya hantu tersebut sudah lama memperhatikan Yohei sejak Yohei pindah ke apartemen itu. Menurut gadis itu, Yohei tak pernah belajar dari kesalahan yang diperbuat, tapi dia juga tak punya niat memperbaiki kesalahan itu, sehingga pantas saja kekasihnya sampai memilih kabur. Dari awal kedatangan Yohei, hantu itu sebenarnya ingin menampakkan diri, tapi karena penghalang yang dibawa kekasih Yohei cukup kuat, menyebabkan hantu itu tidak dapat menampakkan diri. Dan setelah Rena pergi, barulah ia bisa muncul. Yohei heran, jika memang gadis itu membenci Yohei, seharusnya ia tinggal keluar dari kamar tersebut. Tapi hantu itu ternyata sama sekali tidak bisa keluar dari kamar itu, meski telah ia coba selama bertahun-tahun lamanya. Ia sendiri tidak tahu apa alasannya harus terus tinggal di sana. Satu-satunya pemikiran gadis itu, mungkin ia sudah menjadi roh yang terikat dengan bumi. Ia cuma tahu dirinya tiba-tiba muncul sebagai hantu, tanpa punya ingatan apapun tentang masa lalunya. Melihat Yohei memandangi tubuhnya lagi, arwah gadis itu melayangkan tangannya yang seketika membuat Yohei pingsan. Pagi harinya Yohei terbangun, dan dia menemukan pipinya sudah mengalami luka lebam. Saat di kantor pun, rekan kerjanya yang bernama Kanan cukup penasaran dengan luka yang ada di pipi Yohei, sehingga ia langsung mengambil fotonya. Yohei lalu menanyakan apa Kanan pernah melihat hantu. Kanan pun bilang kalau dia tidak punya penglihatan gaib, jadi tidak bisa melihat hantu atau sejenisnya. Kanan yang melihat foto Yohei tiba-tiba terkejut. Ia kemudian memperlihatkan di sekitar wajah Yohei ada aura hitam yang menyelimutinya. Sepulang kerja, Yohei mampir sebentar ke swalayan. Mengingat di kamarnya sekarang ada hantu, maka Yohei membeli dupa. Secara perlahan ia masuk ke dalam apartemennya, kemudian langsung membakar dupa yang baru saja dibelinya. Aroma dupa itu seketika membuat si hantu muncul kembali. Ia justru merasa seperti disembuhkan ketika menghirup aroma dupa. Yohei mengira hantu itu sudah tidak ada lagi. Namun gadis itu bilang kalau dia sudah tinggal lama di kamar itu jauh sebelum Yohei datang. Keesokan hari, Yohei pergi mengunjungi agen properti. Dia ingin menanyakan perihal kamar apartemennya, apakah dulu di kamar itu pernah terjadi suatu insiden seperti bekas pembunuhan. Sebab beberapa hari belakangan ini, dia mulai mengalami kejadian-kejadian mistis.
Tetapi agen properti itu seolah menutup-nutupi dengan bilang tidak ada kejadian apa-apa di sana. Akhirnya tanpa kejelasan dan tidak mendapat apa-apa, Yohei memutuskan pulang. Namun saat membuka pintu apartemen, kamarnya sudah dipenuhi asap dupa yang dibakar oleh hantu itu sendiri. Gadis itu sangat suka dengan aroma dupa, sehingga ia membakar semua dupa yang sudah dibeli Yohei. Tapi Yohei khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika gadis itu terus-menerus berbuat semaunya. Seringkali gadis itu muncul secara tiba-tiba yang justru membuat Yohei kaget setengah mati saat ia bangun dan melihat ada sosok hantu di dekatnya. Segala perkataan Yohei telah membuat gadis itu sedih. Ia tidak paham mengapa Yohei jadi semarah itu padanya. Padahal dia berada di kamar itu bukan karena keinginannya sendiri. Kalau saja bisa pergi, mungkin sudah dari lama ia akan melakukannya. Namun Yohei cuma terdiam. Ia jadi merasa bersalah telah membuat gadis itu bersedih, sehingga ia langsung meminta maaf karena tidak memikirkan perasaannya. Yohei menyadari kalau gadis itu juga bisa keluar hingga balkon, yang sebenarnya bagian dari kamar juga. Gadis itu sangat suka menghabiskan waktu di sana, sebab buatnya balkon adalah satu-satunya tempat yang punya akses ke dunia luar. Yohei kemudian menanyakan apa gadis itu punya kenangan semasa hidup. Dia tidak sepenuhnya kehilangan ingatan, tapi ada beberapa potongan kenangan yang diingat gadis itu. Misalnya seperti dia bukanlah pelajar dan sudah bekerja, tapi entah di mana. Kemudian soal nama, yang diingat gadis itu di namanya ada huruf A dan huruf I. Dari dua huruf itu, Yohei memberi nama gadis itu dengan sebutan Aisuke. Meski terdengar seperti nama hewan, tapi gadis itu menyukai nama yang diberikan Yohei. Aisuke pun menunjukkan dirinya mencoba keluar dari pintu, dan akhirnya muncul kembali dari balkon. Dari manapun Aisuke mencoba keluar, pasti akan langsung kembali ke dalam kamar. Dalam pikiran Aisuke, selalu ia bertanya-tanya dan berusaha mengingat apa yang telah menyebabkannya mati. Sebab jika dilihat dari dirinya yang selalu ceria dan bersemangat, kecil kemungkinan ia mudah mengakhiri hidup. Yohei yang tak ingin Aisuke jadi punya pemikiran negatif, mencoba mengalihkan pembicaraan agar gadis itu tersenyum kembali. Keesokan pagi, Aisuke begitu ingin menyentuh tubuh seorang pria. Ia kemudian memfokuskan pandangannya pada Yohei dan mencoba menyentuh pria itu. Ternyata sentuhan itu bisa ia lakukan tanpa menembus tubuh Yohei lagi. Aisuke sepertinya punya ketertarikan khusus pada Yohei. Kemungkinan dulu dia mati sebelum pernah merasakan yang namanya cinta. Tapi Yohei dapat mengerti bagaimana rasa kesepian yang dirasakan Aisuke yang selama ini harus tinggal di kamar itu tanpa ada yang bisa menerimanya. Yang jelas Yohei berterima kasih karena berkat kehadiran Aisuke, ada sosok yang selalu perhatian seperti mengingatkannya untuk pergi bekerja. Dan itu sama dengan yang dirasakan Aisuke karena sekarang ia tidak lagi merasa hampa. Saat menghadiri acara perpisahan rekan kerjanya, Kanan yang tahu Yohei sudah putus dengan kekasihnya mulai berusaha mendekati Yohei. Kanan bilang kalau dia baru saja putus dari pacarnya, yang katanya mantan pacarnya itu sangat mirip dengan Yohei. Tapi seperti biasa, Yohei yang kurang peka tidak menganggap serius ucapan Kanan. Sewaktu Yohei dalam perjalanan pulang, wanita itu masih saja mengikutinya. Kanan bilang kalau dia ingin mampir sebentar ke tempat tinggal Yohei. Wanita itu agak memaksa sehingga Yohei tak punya alasan menolaknya. Saat memasuki kamar Yohei, Kanan heran kenapa aroma di sana tercium seperti di rumah neneknya. Hal itu mungkin karena di sana ada Aisuke yang merupakan arwah gentayangan. Tapi Kanan sama sekali tidak tahu dan tidak dapat melihat wujud Aisuke. Merasa kurang nyaman, Yohei berpesan supaya Kanan segera pulang setelah menghabiskan minumannya. Wanita itu justru tak mau pulang dan ingin terus berduaan dengan Yohei. Aisuke hanya terdiam mendengar keduanya sedang bermesraan. Hingga akhirnya Kanan mulai semakin menggoda Yohei secara agresif. Namun mendadak lampu di ruangannya mati. Penampakan sosok Aisuke langsung membuat Kanan bersembunyi karena ketakutan. Kejadian ini di luar kesadaran Aisuke sendiri yang sebenarnya tidak ingin menakut-nakuti Kanan. Ia berusaha mencari tempat untuk menyembunyikan diri, tapi itu malah membuat telinga Kanan berdenging kencang. Atas kejadian mistis ini, Kanan sama sekali tak menyalahkan Yohei lalu pergi pulang dengan terburu-buru. Ada perasaan cemburu dalam diri Aisuke saat ia melihat Yohei pulang membawa wanita lain, padahal dia baru saja putus dengan kekasihnya. Terlebih lagi ia melihat bagaimana Kanan mencium Yohei.
Tapi Yohei meyakinkan kalau dia tidak punya perasaan khusus pada Kanan dan hubungan mereka cumalah sebatas rekan kerja biasa. Aisuke selalu berpikir kalau Yohei itu tipe orang yang penyayang dan lebih memelihara hubungan, seperti saat dia memperlakukan mantan pacarnya walau terkadang kurang peka saja. Dari semua ucapan Aisuke, Yohei menilai kalau Aisuke ingin punya kekasih seperti Yohei. Setelah berpikir sejenak, sepertinya Aisuke menganggap dirinya cuma penasaran bagaimana jika dia dengan Yohei bisa berpacaran. Sejak ia tinggal sebagai arwah gentayangan, Aisuke telah berjanji untuk sebisa mungkin jujur pada perasaannya sendiri. Perlahan ia mendekati Yohei untuk mencoba menciumnya. Tapi Yohei yang terkejut malah mendorong Aisuke. Anehnya, sekarang ia justru dapat menyentuh tubuh Aisuke yang seorang hantu. Ini pertama kalinya ada manusia yang mampu menyentuhnya dan itu membuat Aisuke merasa sangat gugup. Keesokan hari, Kanan kembali menghampiri Yohei. Ia ingin membicarakan perihal kejadian kemarin malam kalau di kamar itu ada hantu berbahaya. Kanan kemudian memaksa supaya mereka melakukan pengusiran roh dan akan mengenalkan Yohei dengan bibinya yang seorang paranormal. Sejak itu Yohei mulai merenungkan bagaimana kehidupannya nanti jika seandainya Aisuke benar-benar pergi. Bisa menyentuh Aisuke saja, rasanya tak ada bedanya antara menyentuh arwah dengan manusia yang masih hidup. Begitu juga dengan apa yang dirasakan Aisuke. Baginya bisa saling bersentuhan dengan manusia seperti ini adalah hal yang paling membuatnya bahagia. Yohei jadi sungguh ingin tahu dengan apa yang telah menyebabkan gadis cantik dan sebaik Aisuke bisa mati. Keesokan malam, Yohei tak langsung pulang karena ia diajak oleh Kanan ke sebuah bar untuk menemui bibinya yang seorang paranormal. Wanita bernama Misaki itu kemudian menjelaskan bahwa roh yang tinggal di kamar Yohei merupakan roh yang terikat di bumi. Biasanya roh tersebut sering muncul pada satu titik dan melekat pada tempat tertentu. Wanita itu kemudian memperingatkan agar Yohei hati-hati dan tidak melangkah lebih jauh, seperti bersentuhan dengan roh tersebut karena akan membahayakan hidupnya. Namun maksud kedatangan Yohei cuma ingin mengetahui latar belakang roh itu sebelum meninggal. Dia sama sekali tak berniat mengusir atau menyingkirkan roh itu dari kamarnya. Tapi Kanan tetap bersikeras meminta bibinya mengusir roh tersebut. Sementara di kamar, Aisuke mengira Yohei yang ia tunggu-tunggu sudah pulang. Tapi yang masuk ternyata Misaki si paranormal. Walau tidak dapat melihat, Misaki benar-benar dapat merasakan ada arwah wanita di sana yang kehilangan kesempatan untuk beristirahat dengan damai. Misaki mencoba berkomunikasi dengan Aisuke kalau dia tidak bermaksud melakukan hal buruk, tapi berniat membantu Aisuke menyelesaikan segala penyesalannya di dunia. Misaki menyadari bahwa Aisuke bukanlah roh yang mengganggu kehidupan manusia, tetapi antara manusia yang hidup dengan yang telah mati berada di dunia yang berbeda. Jika ia terus berada dekat dengan manusia, kemungkinan terburuknya Yohei akan mati. Misaki kemudian menunjukkan di mana arah pintu gaib yang dapat dituju Aisuke, agar ia dapat keluar dari kamar tersebut, yaitu ke arah jendela tempat balkon berada. Sementara Yohei dan Kanan menunggu di luar. Yohei tampak gugup dan cemas dengan apa yang akan terjadi pada Aisuke. Tak lama Misaki pun keluar dan dia mengatakan kalau semua sudah selesai, sembari menyeret ponakannya untuk pergi. Yohei bergegas menuju jendela yang terbuka. Di pinggir balkon ia menemukan Aisuke masih ada di sana dan sedang termenung. Yohei justru merasa lega karena Misaki tidak berbuat sesuatu yang buruk pada Aisuke. Suara Aisuke terdengar lebih lemah dari biasanya. Hanya saja ia merasa tidak enak pada Yohei kalau mungkin selama ini kehadirannya telah mengganggu kehidupan pribadi Yohei. Dan Yohei pun bilang sedikit pun dia tidak merasa terganggu dengan kehadiran Aisuke. Dia cuma penasaran mengenai latar belakang Aisuke saja sehingga meminta bantuan pada paranormal. Mungkin dengan begitu ia dapat memahami Aisuke lebih dekat lagi. Namun ekspresi wajah Aisuke tak berubah dan tetap terlihat sedih. Ia kemudian menanyakan pada Yohei apa boleh dirinya meminta sesuatu yang mungkin terkesan agak egois. Keinginan itu rupanya Aisuke ingin menjadi kekasihnya Yohei. Saat ini ia sudah tahu bagaimana cara untuk pergi keluar dari kamar tersebut, yang artinya mereka berdua sekarang bisa bermain dan jalan bersama. Awalnya Yohei ragu apa dia sosok pria yang baik buat Aisuke. Terlebih ia dulunya orang yang tidak peka dan sering membuat kekasihnya kecewa. Namun menurut Aisuke, Yohei bukanlah pria seperti itu. Setelah mengenal Yohei lebih dekat,
Aisuke paham kalau Yohei cuma tidak tahu bagaimana cara menyampaikan perasaannya dengan benar. Dalam ucapan mungkin terkesan tidak peduli, tapi dari sikap Yohei itu sangatlah perhatian. Dari sekian banyak orang yang pernah tinggal di kamar itu, satu-satunya pria yang Aisuke kagumi hanyalah Yohei. Asalkan itu bersama Yohei, dia bersedia diajak kemanapun juga. Demi mewujudkan keinginan Aisuke, Yohei secara khusus sampai mengambil cuti kerja. Dalam perjalanan pulang, awalnya Yohei ingin membeli dupa. Tapi perhatiannya teralihkan oleh sepasang sepatu yang sedang diobral di toko tersebut. Dan keesokan hari, Yohei menghadiahkan sepatu yang dibelinya kemarin untuk Aisuke. Menurutnya bukan ide yang baik untuk kekasihnya jika ia harus keluar dengan kaki telanjang seperti itu. Hadiah dari Yohei membuat Aisuke sangat senang. Selain karena bentuknya imut, ukurannya juga pas dikenakan. Mungkin terkesan sederhana, tapi perhatian seperti inilah yang paling Aisuke kagumi dari Yohei. Untuk bisa pergi keluar dari kamar itu, Aisuke harus terjun dari atas balkon. Walau dia itu arwah, Aisuke tetap merasa takut untuk terjun. Oleh sebab itu, Yohei berusaha meyakinkan kalau dia pasti akan menangkap Aisuke dari bawah. Ternyata semua ucapan paranormal itu benar adanya. Akhirnya ia dapat keluar dari kamar itu, kemudian pergi berkeliling kota bersama Yohei. Entah bagaimana berkat sepatu yang diberikan Yohei, sepertinya telah membuat Aisuke dapat terlihat seperti wujud manusia biasa di mata setiap orang yang melihatnya. Aisuke ingin mengunjungi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Yohei, dan tempat yang pertama adalah sebuah kedai. Di sana karena pemilik kedai dapat melihat Aisuke, dia bahkan langsung memberikan 2 gelas air minum tanpa diminta. Sambil menunggu makanan tersaji, Yohei tak melepas pandangannya dari Aisuke yang saat ini ia lihat tampak lebih bersinar dari biasanya. Tempat kedua yang mereka tuju adalah bioskop. Namun sayangnya ketika sampai di sana ternyata hari itu bioskop sedang tutup. Bioskop ini merupakan satu-satunya tempat yang masih tersisa dalam ingatan Aisuke. Sepertinya sewaktu masih hidup dulu, dia sering datang ke bioskop itu karena memang suka nonton film. Tapi ia selalu membayangkan pasti akan menyenangkan kalau bisa nonton bersama orang yang disayangi. Melihat wajah Aisuke yang penuh kekecewaan, Yohei pun berusaha menghiburnya. Kalau mereka nanti masih bisa mendatangi bioskop itu di hari lain. Mereka pun saling berjanji akan pergi ke sana lagi. Tempat terakhir yang ingin dikunjungi Aisuke, yaitu dia ingin melihat laut. Di sana Aisuke memanggil Yohei untuk mengucap terima kasih atas semua kebahagiaan yang ia berikan. Ada begitu banyak hal yang terlintas dalam pikirannya, dan semua itu merupakan hal yang sangat berharga buat Aisuke. Ia kemudian ingin Yohei memberikannya sebuah pelukan. Akhirnya mereka meluapkan perasaan satu sama lain lewat pelukan yang hangat. Yohei sebenarnya bingung kenapa semua permintaan Aisuke terkesan serius dan terburu-buru. Bahkan ketika Yohei akan mengajak Aisuke pergi kencan lagi di lain waktu, Aisuke terkesan berusaha menyembunyikan wajah sedihnya dari pandangan Yohei. Apa mereka masih punya kesempatan di lain waktu? Aisuke sama sekali tak dapat menjawabnya. Karena matahari akan segera terbenam, akhirnya mereka memutuskan pulang. Yang jelas hari ini buat Aisuke sangatlah menyenangkan, dan perasaan itu tidak akan pernah ia lupakan. Semua tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Aisuke tidak disadari Yohei. Sewaktu Yohei sedang tertidur pulas, ada sesuatu yang penting ingin disampaikan Aisuke. Seperti yang pernah dikatakan paranormal, mungkin kedekatan mereka justru akan membahayakan hidup Yohei. Dan itu akan menimbulkan penyesalan lain dalam diri Aisuke jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Yohei. Meski begitu, setidaknya ada banyak kebahagiaan yang telah Yohei berikan untuknya dan dia bisa beristirahat dengan damai. Perasaan cinta yang begitu tulus menyebabkan Aisuke tidak sanggup mengucap selamat tinggal secara langsung pada Yohei. Kata-kata itu memanglah sederhana, namun ternyata begitu sulit diungkapkan kepada seseorang yang paling disayangi. Untuk yang pertama dan terakhir kalinya, Aisuke memberikan ciuman selamat tinggal kepada Yohei. Ia melepas kepergian dengan berterima kasih atas segala kebahagiaan yang diberikan Yohei, serta berharap suatu saat mereka berdua dapat berjumpa kembali. Akhirnya Aisuke pergi dengan membawa serta kesedihannya. Sewaktu terbangun, Yohei yang belum tahu apa-apa mencoba mencari Aisuke. Namun dimanapun ia mencari, keberadaan Aisuke tak dapat Yohei temukan. Ia kemudian menemui Misaki si paranormal untuk menanyakan tentang Aisuke. Misaki pun bilang kemungkinan roh itu sudah pergi dengan damai.
Kedekatan mereka hanya akan membahayakan hidup Yohei. Jadi tidak seharusnya Yohei membiarkan wanita itu tetap menjadi hantu. Misaki jelas tidak melakukan apa-apa, sebab semua ini sudah keputusan Aisuke sendiri. Tetapi karena Yohei masih belum rela, ia pergi mendatangi bioskop tempat dia dan Aisuke janji bertemu. Ia terus menunggu sampai bioskop itu tutup, namun tak juga menemukan Aisuke di sana. Merasa putus asa, Yohei kembali menemui agen properti sebagai satu-satunya harapan terakhir agar pria itu mau memberitahu tentang siapa gadis yang dulu tinggal di kamarnya. Meski tahu ini informasi pribadi yang tidak boleh dibocorkan, karena terus-menerus memohon, pria itu akhirnya merasa kasihan dan memberitahukan tentang identitas gadis itu. Keesokan hari, Yohei berziarah ke makam Aisuke. Di sana ia akhirnya tahu siapa nama asli Aisuke, yang sebenarnya bernama Arai Iyeyuki. Satu hal yang paling Yohei sesalkan, kenapa Aisuke tidak berpamitan padanya dan langsung menghilang. Seolah pertemuan mereka selama ini serasa seperti mimpi. Namun Yohei memilih percaya bahwa sosok Aisuke itu benar-benar nyata. Segala kenangan dan waktu yang telah mereka habiskan bersama, itu semua bukanlah mimpi. Dan selamanya akan selalu dikenang Yohei. Sejak hari itu, Yohei menjalani hidup normalnya yang biasa-biasa saja. Kanan yang dulu pernah mendekatinya, sekarang sudah punya kekasih lain. Tapi Yohei sama sekali tidak peduli. Karena buatnya wanita seperti Kanan itu lebih berbahaya dibanding hantu manapun. Setelah bertahun-tahun tinggal di kamar apartemen itu, akhirnya tiba saatnya Yohei harus pindah untuk pergi dari sana. Ingatan tentang kamar itu mungkin perlahan akan hilang, tapi tidak dengan kenangannya. Belasan tahun pun berlalu. Seorang diri, Yohei sering mendatangi bioskop yang selalu menjadi tempat kenangannya. Saat itu ada siswi SMP memanggil temannya yang baru saja tiba di sana. Tapi entah kenapa gadis yang baru saja datang itu tak melepas pandangannya dari Yohei yang duduk tak jauh di sebelahnya. Tanpa Yohei sadari, gadis berambut pendek itu memiliki wajah yang identik dengan Aisuke. Kemungkinan Aisuke yang sudah beristirahat dengan damai telah bereinkarnasi atau terlahir kembali menjadi gadis tersebut. Dan kenangan dari kehidupan terdahulu membuatnya sekilas teringat pada sosok Yohei. Cerita pun berakhir. Terkadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk seseorang yang kamu cintai adalah melepaskannya. Bebaskanlah dia, doakan kebahagiaan untuknya, dan yang terakhir, bebaskanlah dirimu sendiri. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.